Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dan beraktivitas dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua serta seluruh umat hingga akhir zaman yang menjadikan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang terhormat kepada Ibu Etsa Purbarani selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulia Zahrin, akrab disapa Zahrin. Saya berusia 18 tahun, berasal dari Tangerang, dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Berdirinya saya di sini, mari kita bersama-sama membahas tentang hal yang sangat krusial dengan aktivitas sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, pendidikan, dan sebagainya. Apa itu? Betul, bahasa Indonesia. Di sini, kita akan berfokus kepada penggunaan bahasa gaul di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia merupakan bagian penting dari identitas budaya dan nasional Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia merupakan bentuk kecintaan terhadap warisan budaya dan keberagaman linguistik di Indonesia. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap kesatuan bangsa melalui bahasa yang menjadi alat komunikasi bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik di kalangan remaja semakin berkurang. Hal ini dikarenakan munculnya istilah bahasa gaul di kalangan remaja. Ini menjadi penyebab tergesernya penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Para remaja bahkan menggunakan bahasa gaul di situasi formal. Ini dikarenakan mereka tidak terbiasa dengan bahasa gaul tersebut. Selain itu, hal ini terjadi karena istilah asing yang sering dituturkan dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini memunculkan banyak kekhawatiran karena menganggap fenomena ini akan mengikis atau melunturkan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang saya bahas tadi, ada dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa gaul pada generasi muda di masa depan, akibatnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam berbagai bentuk aspek. Berikut pembahasannya. Yang pertama, dari segi aspek bahasa dan komunikasi. Dampak positifnya, bahasa Indonesia menjadi lebih dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dan muncul kosakata baru yang memperkaya ragam bahasa Indonesia. Dampak negatifnya, terjadi percampuran bahasa baku dan tidak baku secara berlebihan, serta menurunnya ketepatan struktur, ejaan, dan pilihan kata membuat generasi muda kesulitan membedakan konteks formal dan informal. Yang kedua, dari aspek pendidikan. Nah, adapun dampak positifnya. Bahasa gaul dapat menjadi jembatan awal komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, meningkatkan minat belajar melalui pendekatan bahasa yang lebih dekat dengan siswa. Dampak negatifnya, kebiasaan bahasa gaul terbawa ke tugas akademik dan karya ilmiah membuat menurunnya kemampuan literasi dan menulis formal. Kualitas akademik dan daya saing intelektual pun menurun, membuat bahasa Indonesia terancam kehilangan fungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Yang ketiga, aspek sosial. Dampak positifnya, mempererat hubungan solidaritas sosial antara generasi muda, serta membentuk identitas dan rasa kebersamaan. Dampak negatifnya, muncul kesenjangan komunikasi dengan generasi yang lebih tua serta potensi akan eksklusivitas dan salah paham dalam masyarakat. Yang keempat, aspek budaya. Dampak positifnya, bahasa gaul menjadi bagian dari budaya populer yang mencerminkan kreativitas generasi muda dan menunjukkan perkembangan fleksibilitas budaya bahasa Indonesia.
Dampak negatifnya, nilai kesatuan kearifan lokal semakin terpinggirkan, serta bahasa daerah dan bahasa baku semakin jarang digunakan. Yang kelima, aspek politik dan kebangsaan. Dampak positifnya, bahasa gaul dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda melalui media digital, membuat pesan politik menjadi lebih mudah dipahami. Dampak negatifnya, penyederhanaan bahasa politik dapat mengurangi kedalaman makna dan wibawa bahasa Indonesia pun sebagai bahasa resmi negara berkurang. Yang keenam, aspek ekonomi dan profesional. Dampak positifnya, mendukung industri kreatif dan pemasaran digital yang memperkuat branding produk yang menyasarkan ke anak muda. Dampak negatifnya, menurunkan citra profesional jika digunakan di dunia kerja, menghambat komunikasi formal dan bisnis, adaptasi generasi muda di dunia kerja pun semakin menjadi sulit. Setelah mengetahui dampak negatif dan positifnya dari penggunaan bahasa gaul pada generasi muda, adapun tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mendorong dampak positif serta mengurangi dampak negatif terkait penggunaan bahasa gaul pada generasi muda. Apa saja? Yang pertama, bisa dengan penguatan kebijakan bahasa nasional. Nah, ini meliputi menegaskan fungsi bahasa Indonesia baku dalam dokumen resmi, pendidikan, dan ruang publik. Menyusun pedoman penggunaan bahasa Indonesia di ruang digital. Yang kedua, bisa melalui integrasi literasi bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bisa mengadakan pelatihan guru terkait pembinaan bahasa yang adaptif terhadap bahasa gaul dan juga bisa mengadakan program hari berbahasa Indonesia baku di sekolah dan perguruan tinggi sehingga membiasakan anak muda menggunakan bahasa sesuai konteks. Yang ketiga, bisa dengan kampanye nasional berbahasa santun di media digital. Nah, ini bisa melakukan kampanyenya melalui publik, media sosial dengan slogan yang relevan bagi anak muda. Bisa juga berkolaborasi dengan influencer, konten kreator, dan komunitas digital. Nah, dari situ dapat menghasilkan konten edukatif seperti video pendek, poster, podcast tentang etika berbahasa. Nah, saya sebagai Duta Bahasa Indonesia juga memiliki program untuk menindaklanjuti dampak negatif penggunaan bahasa gaul pada anak muda. Program yang efektif ini sebaiknya tidak melarang, tetapi mengatur, menyeimbangkan, dan membiasakan konteks penggunaan bahasa yang tepat. Berikut beberapa program yang akan saya usulkan sebagai Duta Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bisa dengan program literasi bahasa kontekstual. Nah, ini tuh bertujuan untuk membiasakan anak muda membedakan bahasa formal dan informal. Bentuk kegiatannya bisa berupa workshop singkat tentang kapan pakai bahasa gaul, kapan pakai bahasa baku. Nah, ini tuh bisa dengan latihan mengubah teks bahasa gaul menjadi bahasa formal atau sebaliknya. Yang kedua, bisa dengan program apresiasi dan kompetisi bahasa, atau bisa disebut Nusantara Bertutur. Bentuk kegiatan ini dapat berupa lomba pidato, lomba debat, menulis esai, atau cerpen bahasa baku. Selain itu juga bisa kita memberikan penghargaan Duta Bahasa Indonesia. Yang ketiga, program etika berbahasa digital. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bahasa gaul di dunia maya. Bentuk kegiatannya bisa berupa mengedukasi tentang jejak digital dan dampak dari bahasa kasar. Selanjutnya juga bisa dengan simulasi kasus cyberbullying berbasis bahasa. Program ini dapat mendorong penggunaan bahasa yang bertanggung jawab di ruang media sosial. Hadirin yang saya hormati, penggunaan bahasa gaul di kalangan generasi muda merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat kita hindari. Bahasa gaul hadir sebagai wujud kreativitas, kedekatan, dan kebebasan berekspresi. Namun, di tengah arus tersebut, kita perlu menyadari bahwa bahasa bukan sekedar alat berkomunikasi, melainkan juga cermin karakter, cara berpikir, dan jati diri suatu generasi. Oleh karena itu,
Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda mampu bersikap bijak dalam berbahasa. Bahasa gaul boleh digunakan dalam pergaulan sehari-hari, tetapi bahasa Indonesia yang baik dan benar juga harus tetap dijaga, terutama di dunia pendidikan, lingkungan resmi, dan ruang publik. Dengan memahami konteks penggunaan bahasa, kita tidak hanya menjadi pribadi yang mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga individu yang memiliki etika kecerdasan dan tanggung jawab sosial. Mari kita jadikan bahasa sebagai sarana untuk membangun diri bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian dari hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih.